Halo, jumpa lagi di vlog saya. Oke, kalau kemarin kita bahas tentang rumah, kali ini saya akan sedikit bahas tentang lingkungan sekitar rumah saya. Bisa dilihat lingkungan di sekitar rumah saya ini sebenarnya adalah bagian, itu adalah tetangga saya, dan sebelahnya itu, nah itu adalah dalam rumah saya. Jadi lingkungan rumah saya ini adalah istilah kalau di desa itu adalah kebonan. Karena apa? Karena depan ini adalah sawah. Nah, sawah. Tapi nggak apa-apa sih, karena saya juga dikasih orang tua. Karena ada tanahnya menghadap ke belakang. Tapi ya, kenapa enggak gitu loh. Soalnya kalau saya mau buat ambil perumahan itu mikir-mikir, harus ada tanggungan sama 15 tahun minimal ya. Kemudian belum lagi kualitasnya kita juga nggak tahu kan, perumahan yang murah itu kualitasnya tuh gimana ya. Tapi yang mau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Tapi ya itu, saya cicil kalau ingin membangun rumah. Ada dana, saya belikan batu dan pasir. Kali ini fondasi saya sudah berdiri, jadi saya ingin melanjutkan untuk dinding, makanya saya cicil untuk beli pasir, kemudian gawang, kemudian batako. Kalau batako sih sudah buat sendiri, itu lebih murah. Oke, saya jelaskan dulu, nggak saya jelaskan sih, saya perlihatkan kalian suasana di pedesaan. Ini saya ambil gambarnya pas posisi corona, jadi di rumah saja ya, di rumah saja. Desa saya seperti ini, sawah. Nah, ini adalah di depan rumah saya, persawahan. Nah, sebenarnya di sana itu kalau cerah itu kita bisa melihat Gunung Kelut. Nah, itu sedikit ya, kelihatan sedikit Gunung Kelutnya. Jadi pemandangan di depan rumah saya nanti ya lumayan bagus lah view-nya Gunung Kelut, walaupun sepi ya kalau malam. Dan ini musim penghujan. Di daerah saya ini tuh sawahnya tuh tak ada hujan, makanya sekarang tanamannya tuh padi. Seger ya, kelihatan seger. Dan ini sebenarnya itu adalah jalanan apa ya, barongan lah intinya kalau di Jawa tuh, barongan. Tapi pemerintah desa sudah membangun jembatan seperti ini. Jadi dari ujung ke sana tuh ada 4 jembatan, jadi jalannya sudah memadai, jadi nggak perlu becek-becek lagi. Dan itu ada rumah tetangga saya, sudah jadi buat motivasi juga. Ini ada sungai. Nah, bila bosen, stres mikirkan apa permasalahan hidup, pekerjaan, ya duduk-duduk di sini sambil mendengarkan gemericik air, sambil melihat. Ini kalau cerah itu Gunung Kelut dari sini itu sangat kelihatan ya. Nah, itu ada siluetnya sedikit. Padinya sudah mulai menguning, sudah mulai berbuah. Ya seperti inilah kalau di desa adem ayem, masih banyak pepohonan seger. Itu tadi halaman depan rumah saya, calon sih, masih calon. Sebenarnya saya merencanakan bikin rumah itu sudah lama, cuma eksekusinya aja yang masih bingung ya. Kalau dulu harus apa dulu yang dibeli, uang juga gaji pas-pasan, ya wes lah, ada uang sedikit belikan batu, kemudian 1 dump truck, kemudian bulan berikutnya 1 lagi dump truck. Ya gimana, sudah rumah tangga, sudah hampir 6 tahun rumah tangga tapi belum punya rumah, masih dengan orang tua, ya pengen juga mandiri.
Kalau bisa dengan nyicil ya nyicil. Ada nggak sih kalian kalian yang sama seperti saya ingin punya rumah tapi ada keterbatasan dana, dan mungkin bisa saling bagi tips bagaimana caranya kita punya rumah tapi ya dengan gaji pas-pasan. Kalau di desa sih mungkin ya, tanah juga ada, terus bahan-bahan bangunan juga murah di sini karena daerah saya ini Kediri dan ada Gunung Kelut. Nah, di sanalah sumber pasir dan batu rumah saya. Jadi kalau kita ngambilnya langsung dari sana, di sini masih agak murah. Untuk batu satu dump truknya itu 650.000. 650.000 itu ya untuk dump truk lumayan besar. Dan untuk pasirnya kualitasnya yang bagus itu adalah 800.000, dan itu sangat banyak dump truknya. Kemudian apa ya, untuk batako dulu saya juga buat sendiri, tukang sendiri. Kalau untuk di daerah saya tuh kalau batako itu upahnya untuk tukangnya 1000-nya itu adalah 550, atau gini, saya jumlahkan 1.500.000 itu bisa untuk 1000 batako, nggak sampai, ini 1.300.000 ya. Tapi kalau beli biasanya 1000 itu 2 juta, jadi lebih hemat buat sendiri. Kalau saudara kalian ada yang bisa membuat, kenapa tidak? Oke. Dari sini aja vlognya karena saya masih pemula tapi nggak tahu, tapi enak loh nongkrong-nongkrong di sini, suasananya damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kalau ngadep ke sana itu, nah itu adalah Gunung Kelut belakang saya. Sayangnya ini agak mendung ya, jadi nggak kelihatan gunungnya. Tapi kalau apa ya, kalau nggak mendung tuh bagus gitu. Apalagi ada suara air yang gemericik menenteramkan jiwa. Oke, kita akan ketemu lagi di lain waktu di vlog saya. Kita akan cerita lagi masalah apapun. Oke, terima kasih.